Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Nama saya Nurmiati. Hari ini saya mau berbagi cerita tentang bagaimana sebuah film pendek yang berjudul Palui Mambuli itu akhirnya bisa ditayangkan di channel, YouTube dan ditonton oleh banyak orang. Sebenarnya film ini tuh konsepnya sederhana aja sih. Saya waktu itu berpikir tentang bagaimana, banyak kasus bullying di sekolah dan di pergaulan anak-anak itu menjadi hal yang saat ini semakin marak dan banyak kasus yang menimpa siswa-siswa terutama di sekolah-sekolah. Mungkin, kalian juga pernah melihat atau mendengar tentang banyak kasus bullying yang ada di sekolah. Nah, jadi waktu itu saya berpikir bagaimana agar, bullying ini bisa semacam, dijadikan, sebagai cerita ringan gitu. Namun entah kenapa tiba-tiba saya terpikir untuk membuat kata bully ini sebagai judul dari film saya. Nah, waktu itu saya mempunyai konsep agar film ini, berbahasa daerah, yaitu daerah Banjar, tempat saya. Jadi, bullying, kemudian jadi bully, terus kalau di bahasa Banjar itu kan mambuli ya, mambuli. Lalu saya terpikir untuk memplesetkan kata mambuli itu menjadi sebuah tontonan yang mungkin orang "Oh, ini seperti film bullying," padahal sebenarnya bukan ya. Di akhirnya itu nanti akan ada plot twist-nya ya, di cerita itu, bagaimana mambuli ini yang terjadi di sekolahnya si Palui, si tokoh utama di film saya ini, akhirnya menjadi sebuah tontonan ringan. Tujuan saya membuat film ini sebenarnya hanya untuk, sebagai hiburan, sebagai referensi tambahan untuk anak-anak, terutama anak-anak di masyarakat Banjar. Karena di kalangan anak-anak itu tokoh si Palui, tokoh dari masyarakat Banjar ini sudah hampir hilang atau bahkan banyak anak-anak itu tidak tahu tentang tokoh Banjar si Palui ini, terutama untuk, kalangan anak-anak. Nah, jadi saya coba menghadirkan tontonan si Palui ini ke dalam layar, yang bisa anak-anak tonton, bisa mereka nikmati kapan saja. Kemudian berbahasa Banjar agar budaya Banjar itu bisa terus ada, terus bisa dilestarikan, terutama untuk anak-anak. Sebenarnya film ini bukan film yang pertama yang kami hasilkan. Film ini adalah, film kedua. Yang pertama itu adalah film Si Palui Takutan Picak. Bagi yang sudah pernah menonton Si Palui Takutan Picak, bagi yang belum pernah menonton ya mungkin bisa dicari di channel saya. Ada judul Si Palui Takutan Picak. Ini memang karakter atau tokohnya berbeda, karena siswa yang saya ajak tampil itu memang berbeda. Ya, kalau yang di film pertama itu siswa saya yang di tahun sebelumnya. Kalau yang di film kedua ini siswa saya di tahun sekarang. Jadi mereka awalnya itu sangat antusias sekali karena, merasa belum pernah bermain peran, apalagi direkam dan ditayangkan, kemudian bisa dinikmati oleh orang banyak. Konsep dari film Si Palui Mambuli ini sebenarnya sama seperti kita mau menonton sebuah film di bioskop. Namun film ini pendek aja, durasinya pendek karena memang hanya untuk, tontonan ringan saja. Namun syarat makna yang ada di situ. Jadi di film ini ada
konsep sederhana namun penuh makna ya, karena ini apa namanya, saya mengajak siswa-siswa untuk bermain peran, kemudian nanti bagaimana penjualan tiketnya, bagaimana teknis penayangannya, kemudian ada pembelian tiket atau tidak. Nah, di situ sudah saya pikirkan dari awal. Kemudian saya mencoba menuangkan ide saya dalam sebuah naskah atau skenario cerita, itu mengalir saja. Saya kurang lebih membuatnya itu dalam 1,5 jam, kurang lebih. Saya mengetiknya dalam 1,5 jam, mengalami beberapa kali koreksian karena ini berbahasa Banjar. Saya mencoba menghadirkan bahasa Banjar sederhana yang mudah anak-anak ucapkan juga. Namun ternyata tidak semudah pelaksanaannya karena ternyata anak-anak dalam mengucapkan bahasa Banjar itu masih ada bahasa Banjar yang masih asing di telinga mereka ya. Setelah pembuatan naskah film ini, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya menceritakan tentang bagaimana ide ini akan saya hadirkan ke siswa dan bagaimana ide ini akan saya eksekusi nanti di lapangannya. Kemudian kepala sekolah sangat mendukung dan mensupport, bahkan beliau memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk saya manfaatkan di lingkungan sekolah untuk dipakai sebagai setting film. Dalam proses syuting ya, ada beberapa adegan yang siswa saya harus take berulang-ulang. Pada waktu mereka proses reading, jadi beberapa waktu sebelumnya saya sudah memberikan naskah ini ke siswa-siswa yang akan berperan atau menjadi tokoh-tokoh di film pendek ini. Mereka menganggap, oh ini gampang aja, kayak gini doang gitu kan. Kayak simple aja karena dialognya tuh tidak terlalu panjang. Mereka ngerasa, oh ini gampang lah ya kan. Tapi begitu proses syuting ini berjalan, baru di awal saja, itu syutingnya sudah take yang berkali-kali. Jadi dia langsung satu kali take langsung oke gitu, enggak. Karena beberapa siswa yang harus berulang-ulang. Kadang salah di pengucapan, kadang salah di mimik, kemudian kadang mereka juga lupa dengan dialognya seperti apa. Itu beberapa kali. Tapi ya it's okay lah. Karena anak-anak juga baru belajar kan untuk bermain peran yang direkam gitu sebagai karya rekam ya. Kemudian beberapa siswa itu ada yang ya gampang aja karena mungkin mereka merasa oh ini tidak terlalu sulit. Bahasa yang digunakan juga mungkin bahasa mereka sehari-hari di pergaulan mereka sebagai anak Banjar kan. Kemudian di proses syuting ini anak-anak ada yang masih belibet ya. Itu kesusahan mereka sih kayaknya. Pengucapannya masih apa ya? Belibet gitulah. Ulang-ulang gitu. Mereka salah pengucapannya, tapi ya nggak apa-apa sih. Itu kendala teknis yang ada di lapangan. Kemudian juga karena kita syutingnya di outdoor ya, ada beberapa kendaraan lalu lalang itu juga terpaksa kita harus stop dulu proses pengambilan gambarnya karena itu mempengaruhi masuk ke dalam video kita. Nah, kalau secara keseluruhan proses syuting berjalan dengan lancar. Kami syuting kurang lebih dari jam 9 sampai jam 1 ya, kurang lebih tuh berapa jam? 4 jam kurang lebih ya. Maksimal kayaknya sih 4 jam itu. Selesai dengan 9 adegan. Kurang lebih 9 adegan. Nah, itu selesai. Ini lebih cepat daripada syuting di film pertama. Kalau syuting di film pertama itu kami hampir lebih lama ya, kurang lebih 2 hari
untuk syutingnya saja, termasuk editing dan segala macam. Mungkin mereka sudah saya tekankan dari awal sih tentang pentingnya penghayatan dalam reading teks naskah ini, sehingga pada waktu eksekusi, pada waktu syuting tidak terlalu menghadapi kendala lagi, lebih pahamlah mereka. Apalagi di kelas saya itu ada seni drama, jadi tentang teknis-teknis di seni drama itu apa saja mereka sudah mengenali, bagaimana tentang pentingnya olah vokal, olah rasa, hayatan, kemudian bagaimana pengaturan napas, pengaturan intonasi, dan segala macam itu mereka sudah lumayan bagus untuk secara teori. Dan di film ini awalnya itu setelah proses pembuatan naskah, kemudian ada reading itu oleh pemain-pemain film, ACC dari kepala sekolah, lalu kami mulai dengan sosialisasi adanya video sosialisasi ke siswa dan ke umum ya maksudnya. Kemudian kami juga membuat video sosialisasi bagaimana pembelian tiket. Nah, tiket ini dibeli oleh siapa saja secara umum dengan berbayar. Nah, untuk kali ini di film ini tiketnya berbayar, yaitu Rp1.000. Karena film ini mempunyai tujuan untuk penggalangan donasi sekaligus, karena peruntukannya hasil dari penjualan tiket ini akan kami belikan paket takjil. Film ini kan di launching atau ditayangkan di bulan puasa, jadi kami bermaksud untuk membelikan paket takjil yang akan kami berikan ke masyarakat umum, sehingga pembeliannya berupa uang Rp1.000, boleh lebih. Ternyata banyak yang lebih. Jadi estimasi tadi tidak sebanyak itu, hanya sekian rupiah saja ternyata melunjak sampai 5 kali lipat ya, penjualan tiket itu. Karena banyak yang berdonasi atau bayar lebih dari Rp1.000. Pada waktu pembelian tiket, mereka tidak hanya sekedar membeli tiket, namun juga seperti layaknya sebuah pertunjukan di bioskop, ada tiket berbentuk gelang ya. Itu kenapa saya tiket ini berbentuk gelang, karena ini kan seperti di wahana-wahana wisata gitu kan. Anak siswa biasanya senang, mereka selalu memakai gelang ini. Mereka senang saya dibandingkan dengan kalau tiket itu berbentuk kertas biasa atau satu lembar kertas gitu. Kalau berbentuk gelang kan mereka selalu memakai dan kayaknya senang, mereka happy. Kemudian setelah mereka membeli tiket, mereka akan memilih di jam penayangan berapa mereka akan menonton. Saya menyediakan 5 kali jam tayang dalam satu hari. Pada di bulan puasa itu saya setengah 9, jam 9, setengah 10, jam 10, dan setengah 11. Jam 11 itu atau sebelum zuhur itu sudah selesai. Antusias dari penonton ya, atau calon penonton ini ternyata luar biasa. Di hari pertama penjualan tiket itu sudah meludak, sampai saya dan tim itu kehabisan tiket. Terpaksa harus kami minta mereka bersabar untuk pembelian di hari berikutnya. Jadi luar biasa sekali. Setelah mereka beli tiket, mereka menentukan jam tayang berapa mereka mau nonton, mereka juga menentukan di kursi mana mereka akan duduk. Nah, jadi kami juga menyiapkan atau men-setting ruang kelas sebagai bioskop mini dengan tempat duduk sama seperti di bioskop, ada nomornya.
Ya misalnya A1, A2, A3 dan seterusnya. Dalam satu sesi itu kami sediakan sebanyak 60 tempat duduk. 60 tempat duduk dan alhamdulillah itu terisi dengan penuh dalam setiap sesi penayangan. Kemudian di waktu penayangan dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, kemudian ada ibu pengawas sekolah yang sebelumnya sudah kami beritahukan, maka saya mengundang beliau secara khusus dan memberikan tiket itu secara khusus kepada beliau, dan beliau sangat antusias, sangat support, sangat mendukung sekali ide kreatif dari kelas kami ini. Kemudian beliau juga berkenan hadir dan membuka kegiatan sampai selesai ya. Ini ditambah lagi dengan adanya orang tua siswa yang benar-benar merespon positif hasil karya anak-anak mereka, memberikan waktu untuk berhadir, menyaksikan bagaimana penayangan perdana anak-anak mereka tampil di sebuah film pendek. Jadi pada waktu penayangan ini awalnya ada sambutan dari ibu pengawas, kemudian sambutan dari ibu kepala sekolah, dan kami juga menghadirkan sesi meet and greet ya, seperti itulah kira-kira dari pemain-pemain film pendek ini. Mereka sangat senang sekali karena ini pengalaman pertama dari mereka untuk bisa tampil secara terbuka ya, tampil secara berani dan hasilnya luar biasa, walaupun mereka adalah pemain-pemain baru yang baru belajar dan hasilnya luar biasa. Di sini ternyata tidak hanya dihadiri oleh sekolah atau siswa di sekolah saya saja, namun beberapa sekolah di sekitar sekolah saya juga tertarik, bahkan mereka sudah beberapa hari sebelumnya sudah membeli tiket nonton. Ada yang satu sekolahan beserta guru pendampingnya, mereka membooking 1 jam penayangan, 1 kali jam penayangan untuk sekolah mereka khusus. Bahkan mereka juga selain membayar tiket sesuai dengan harga tiket yaitu Rp1.000, ternyata mereka bahkan memberikan donasi lebih dari harga tiket itu. Luar biasa sekali. Ya, kami sangat berterima kasih kepada banyak pihak ya, yang akhirnya mensukseskan penayangan film pendek ini di sekolah kami atau di bioskop mini kami. Kami bahkan juga menyediakan poster di depan bioskop mini itu atau di depan ruang kelas itu ya, sehingga layaknya seperti sebuah bioskop beneran ya. Jadi memang settingnya, kami lihat pencahayaannya seperti apa, kemudian juga sound systemnya seperti apa, sudah di setting di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Karin dari SMK Kemuning. Setelah menonton film debutan karya Rumah Yati tadi luar biasa, saya sangat terkesan. Anak-anak ternyata luar biasa, pinter acting mereka. Dan dari ide cerita itu ternyata di luar ekspektasi saya. Membuli dalam bahasa lokalnya ternyata bukan bullying ya pemirsa ya, tetapi bule. Nah, jadi pemirsa harus nonton ini, karena luar biasa. Nah, setelah menonton ini ternyata yang luar biasa lagi ada anak-anak TK yang juga ikut nonton. Nah, semakin seru. Dan hasil dari donasi itu bukan untuk sekolah ya, tetapi untuk diberikan takjil dalam rangka Ramadan yang akan dibagikan nanti di titik 0 Kota Banjarbaru. Saksikan, luar biasa. Luar biasa, sebuah karya luar biasa dapat dihargai. Ini merupakan sesuatu yang jarang dimiliki oleh semua orang. Nah, kemudian untuk anak-anak kita, ternyata mereka punya bakat yang luar biasa, bisa dilatih, kemudian
adegannya yang juga sangat menarik, ada lucunya, ditambah dengan bahasa-bahasa Banjar yang lucu-lucu gitu ya. Jadi sebenarnya ini selain untuk memasyarakatkan bahasa Banjar, juga untuk penanaman karakter bahwa kita itu harus tetap mencintai budaya. Jadi saya sangat bangga dengan karya ini. Mudah-mudahan film Si Paling Memberi ini menjadi inspirasi bagi guru-guru lain. Selamat untuk Bu Nurmiati, selamat untuk kepala sekolah, dan selamat untuk SDN Murid. Kemudian setelah proses penayangan ini selesai, kami menghitung jumlah atau hasil dari penjualan tiket yang melebihi estimasi kami 5 kali lipat, hampir 5 kali lipat. Kemudian langsung kami serahkan kepada paguyuban kelas saya untuk mereka kelola, untuk mereka belikan paket takjil. Nah, nanti akan dibagikan ke masyarakat umum. Setelah itu, kami memilih hari Jumat untuk pembagian takjil ini. Kenapa kami milih hari Jumat? Ya, kan menurut kami Jumat berkah ya, apalagi terutama di bulan Ramadan. Berbagi hasil dari penjualan film pendek yang diperankan oleh anak-anak ini tentu suatu hal yang membanggakan bagi saya khususnya dan bagi anak-anak saya, karena apa yang kami hasilkan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan. Hasil penjualan ini setelah dibelikan paket takjil, dilaksanakan di titik 0 Banjarbaru. Pembagiannya di jalan raya, jalan umum ya. Walaupun anak-anak yang membagikan, namun orang tua tetap support, tetap hadir, membantu agar ini juga ada dari ibu kepala sekolah juga datang membantu, kemudian dari beberapa guru juga hadir, dan ada dari sahabat sekolah dasar ya. Jadi sebagai salah satu pihak yang membantu, mensupport kami. Terima kasih ya untuk sahabat sekolah dasar. Kami harapkan nanti tidak hanya itu ya, pihak lainnya juga mudah-mudahan nanti akan menjadi donatur ya, sehingga jika ada proyek film berikutnya kita bisa membagikan apa yang kita hasilkan untuk orang banyak itu. Siapa tahu nanti berikutnya ada donatur-donatur lainnya, dan yang kita hasilkan lebih banyak lagi manfaatnya untuk orang lain. Terakhir deh dari saya, kalau kita punya ide, jangan malas untuk menuangkan ide itu dalam sebuah karya. Karena kadang-kadang karya itu dihasilkan oleh ide-ide sederhana yang kadang terpikir sekilas, namun kalau kita tekuni atau kita wujudkan, itu bisa menjadi sebuah karya yang bermanfaat untuk orang lain. Teruslah berusaha untuk berkarya, teruslah berusaha untuk mencapai potensi terbaik yang ada di diri kalian, dan jadikan potensi yang kalian miliki menjadi sebuah amal baik yang bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dari saya, sampai jumpa di proyek film berikutnya. Terima kasih.